Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Orang mengatakan buku sebagai jendela dunia. Benar, karena dengan membaca buku kita bisa mengetahui informasi atau hal-hal apa saja yang terjadi di penjuru dunia. Bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita, bisa mendapatkan informasi dan memberi inspirasi. Namun akhir-akhir ini kebiasaan membaca buku ini berkurang karena kesibukan, karena mungkin ada media yang lebih praktis untuk mendapatkan informasi apa-apa yang mereka butuhkan, seperti adanya media internet, adanya smartphone, dan lain sebagainya. Dan juga pada umumnya dan biasanya orang itu berhenti dari kebiasaan membaca setelah mereka selesai dari pendidikannya. Lihat di perpustakaan baik umum atau perpustakaan khusus ya tentang masalah buku-buku Islam dipenuhi oleh para pelajar. Mereka mencari referensi, literasi, bahan bacaan untuk membuat tugas. Setelah mereka tamat sekolah, tamat kuliah, mereka jarang lagi mengunjungi perpustakaan atau membaca buku. Hanya orang-orang yang luar biasa yang mereka terus membaca dan belajar sepanjang hidup mereka. Mereka menyadari bahwasanya timbulnya kebodohan adalah hasil dari hilangnya kebiasaan membaca. Kebodohan itu adalah hasil dari hilangnya kebiasaan membaca. Oleh karena itu, marilah kita gemarkan membaca. Dan kita ketahui manfaat dari membaca buku ini amat banyak. Di antaranya manfaat dari potensi diri, manfaat dari aspek kesehatan, yang ketiga manfaat dari ilmu pengetahuan, dan keempat manfaat sebagai media hiburan. Kita bahas yang pertama, yaitu manfaat membaca buku dari aspek pengembangan potensi diri. Membaca buku bisa melatih otak. Dengan membaca itu merupakan latihan otak dan pikiran kita. Membaca itu dapat membantu menjaga otak agar menjalankan fungsinya secara baik. Saat kita membaca, otak itu dituntut untuk berpikir, untuk menganalisis berbagai masalah, lalu mencari jalan keluar dan solusi, hingga akhirnya bisa menemukan hal-hal yang baru. Dan kegiatan-kegiatan membaca ini akan dapat membuat orang semakin cerdas, karena sel-sel otak itu terus dimaksimalkan potensinya. Tidak dibiarkan sel otak itu terlelap dalam tidur panjangnya. Yang kedua dari aspek potensi diri ini adalah memiliki tingkat konsentrasi yang baik. Orang yang membaca buku itu biasanya memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Membaca buku itu membuat otak kita fokus dan konsentrasi. Hal ini akan membantu kita dapat mengembangkan keterampilan objektivitas. Dan yang ketiga, dari aspek potensi diri ini, yaitu menumbuhkan kemampuan menulis. Dengan membaca buku, kita bisa menyusun kata-kata yang indah dan menarik saat menulis, sehingga tulisan kita itu akan mudah dibaca oleh orang-orang yang membacanya. Yang keempat, yaitu memberikan ketenangan. Sangat mungkin jika tubuh kita itu menjadi rileks, tenang saat kita membaca buku.
Dan penelitian sudah membuktikan bahwa membaca buku-buku spiritual, buku-buku agama, buku-buku motivasi, bahkan apabila kita membaca Al-Quran dan mentadaburinya, hal itu bisa menenangkan hati dan jiwa kita, menenangkan tekanan darah kita, sehingga jiwa dan hati kita tenang. Maka berinteraksilah, perbanyak interaksi dengan buku-buku spiritual, dengan buku-buku motivasi, dengan sering membaca Al-Quran. Manfaat kelima dari aspek potensi diri, yaitu membangun kepercayaan diri. Semakin kita banyak membaca, semakin banyak pengetahuan yang akan kita dapatkan. Dengan bertambahnya pengetahuan akan semakin membangun kepercayaan diri kita. Jadi ini hal yang reaksi berantai. Kita banyak baca, banyak pengetahuan yang kita dapat. Ketika banyak pengetahuan yang kita dapat, maka semakin kita bisa percaya diri. Semakin kita bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya pada kita, semakin bisa kita memberikan solusi terhadap orang-orang yang konsultasi kepada kita, dan perasaan diri kita sendiri akan semakin baik dan percaya diri. Dan yang keenam, yaitu meningkatkan kedisiplinan. Mencari waktu untuk membaca adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Namun pertanyaannya, siapa di antara kita yang telah membuat jadwal untuk membaca buku setiap harinya? Siapa? Kalau kita lihat, Imam Syafi'i itu dalam riwayat, beliau membaca buku atau belajar setiap harinya 12 buku atau 12 mata pelajaran. Karena itu, menambah aktivitas membaca buku dalam jadwal harian kita amat penting, dan kita berpegang pada jadwal itu, dan itu akan meningkatkan kedisiplinan kita. Adapun manfaat kedua dari membaca buku ini, yaitu dari aspek kesehatan. Membaca buku dari aspek kesehatan, yang pertama bisa meningkatkan kemampuan otak. Buku fiksi biasanya itu memiliki alur cerita yang menarik dan tidak membosankan. Biasanya juga memancing para pembacanya untuk berimajinasi terhadap karakter-karakter yang ada dalam buku tersebut. Proses ini membuat otak kita bekerja secara mengagumkan. Bahkan kita bisa mengingat semua plot cerita dari ratusan halaman dalam buku tersebut. Dan ini merupakan latihan yang sangat baik bagi otak kita. Tentu saja hasilnya akan maksimal jika kita lakukan secara rutin. Yang kedua, bisa menjauhkan dari penyakit otak seperti Alzheimer. Para peneliti menemukan adanya pertumbuhan sel-sel otak dari orang yang sering membaca buku. Daya ikat otak juga meningkat jika sering dilatih secara teratur. Bahkan bukan hanya membaca buku saja, ketika kita mengisi teka-teki silang, bermain sudoku, memasang puzzle, bermain Scrabble, itu juga bisa mencegah kehilangan memori dan menjauhkan kita dari penyakit Alzheimer tersebut. Yang ketiga, memiliki kemampuan analisa yang baik. Saat kita membaca buku fiksi, pernahkah kita berkata, oh ini nanti akhirnya akan seperti ini, endingnya akan seperti itu? Jika iya, maka itu pertanda bahwa kemampuan analisis kita sedang bekerja dengan baik. Dan jika prediksi kita seringkali benar, maka otak kita telah bekerja dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, meredakan stres atau depresi.
Tak peduli betapa beratnya rutinitas kita, banyaknya beban masalah di pekerjaan, permasalahan di rumah tangga, hubungan dengan pasangan, namun tatkala kita membaca buku, membaca rangkaian kata-kata yang indah, hal itu bisa memancing otak kita untuk rileks. Novel atau cerita fiksi yang ditulis dengan kata-kata dan bahasa yang indah memancing otak untuk sejenak melupakan beban yang ada, sehingga depresi atau stres pun bisa berkurang. Dan yang kelima, dari aspek kesehatan, yaitu mengembangkan pola tidur yang sehat. Ketika kita biasa membaca buku sebelum tidur, apalagi biasa membaca Al-Quran sebelum tidur, maka ini menjadi sinyal atau alarm. Ketika kita sudah mengantuk, maka waktunya itu tidur. Sehingga membuat tidur kita nyenyak dan bangun segar pada pagi harinya. Tentu dengan tidur, menjaga adab-adab tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang ketiga, manfaat dari membaca buku dari aspek pengetahuan. Yang pertama, membaca itu akan meningkatkan kosakata kita. Kita membaca, ada kata-kata yang belum kita ketahui. Atau ketika kita membaca konten dari sebuah buku, ada kata-kata yang belum atau kalimat yang belum kita ketahui. Maka ini menantang kita untuk mengetahuinya dengan baik. Dan yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan. Tentu saja saat kita membaca buku, tepatnya buku-buku mungkin buku pelajaran, itu akan menambah wawasan kita dan menambah ilmu pengetahuan. Sebab buku-buku pelajaran itu berisi ilmu pengetahuan yang kita butuhkan. Yang ketiga, mengetahui informasi yang aktual. Buku itu memuat berbagai macam informasi, baik majalah ataupun buku. Dari situ kita bisa mengetahui informasi terupdate. Dan yang keempat, mendapatkan motivasi baru. Saat kita membaca buku biografi orang-orang yang sukses, kita akan tertarik, termotivasi untuk mencapai cita-cita kita. Sebab dalam buku tersebut berisi tentang perjalanan hidup dan perjuangan orang tersebut hingga menjadi sukses. Adapun yang keempat, manfaat dari membaca buku adalah buku itu sebagai fungsi hiburan. Yang pertama, bisa mengurangi rasa bosan. Ketika kita merasa bosan, maka kita akan menjadi lebih baik tatkala kita membaca buku yang bagus. Jika kita ingin memecahkan rasa malas yang monoton atau kehidupan kita yang menjenuhkan, maka pergilah ke perpustakaan, bacalah buku, maka carilah hal-hal yang menarik sehingga kita tidak bosan. Apabila kita jenuh bosan, ambil buku yang lain, baca kembali, seperti itu. Dan yang kedua, buku itu sebagai media penghibur. Selain buku-buku pendidikan, buku-buku pelajaran, buku-buku biografi, maka banyak juga diproduksi buku-buku hiburan. Komik, novel, buku cerita-cerita daerah, buku cerita fiksi. Jadi kita bisa membaca buku-buku yang seperti ini di waktu senggang kita, sehingga kita juga terhibur dan bisa menceritakan kepada orang lain. Demikian manfaat dari membaca buku, yaitu dari aspek potensi diri, aspek kesehatan, yang ketiga aspek pengetahuan dan sebagai hiburan. Buku bukan soal mahal atau murah, bukan soal ada waktu dan tidak, tapi biasakan membaca buku setiap hari menjadi kegemaran kita sampai akhir hayat kita. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.